Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-qail al-ilmu hayatul Islam wa imatul iman. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina nasyaru rayata dini wa jahadu fi sabilih. Amma ba'du. Alung karamun, para alim, para ustaz, Bapak Ketua dan jajaran pengurus takmir, Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang saya muliakan, kecuali yang ada uzur, saya mohon tetap di tempat. Ibu-ibu tidak usah berdiri, Bu, tetap di tempat ya. Kali nambahi iktikaf ya. Awalan saya sampaikan terima kasih pada Bapak Mustakmir bahwa giliran saya hari ini saya akan membahas masalah untung dan rugi media cetak dan elektronika. Judulnya cukup gawat ya Pak. Untung dan rugi media cetak dan elektronika. Kita bahas dengan pendekatan agama Islam ya. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa ayat-ayat yang pertama diturunkan Allah tanggal 17 Ramadan adalah 5 ayat awal surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Saya ambil dari ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan tetap menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi perintah pertama kepada umat Islam adalah membaca. Ya, karena itu umat Islam aktif membaca. Begitu ayat diturunkan dan dibacakan oleh Rasulullah kepada para sahabat, langsung umat Islam aktif membaca. Yang dibaca adalah Al-Quran dan bacaan-bacaannya lain, baik berupa tulisan maupun berupa alam semesta ini ya. Karena basor kita, mata kita ini bisa membaca tulisan dan juga bisa membaca alam semesta ini. Tadi ayat yang dibaca dalam sholat oleh Ustaz Musan adalah itu saja, jadi contoh itu wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Itu kalau kita baca, Allah bersumpah dengan waktu malam dan siang. Nah, setelah kita baca, mesti kita berpikir, ada apa? Siang dan malam kok malam dijadikan sumpah. Ya, ini salah satu contoh ya. Jadi membaca. Dari membaca itulah maka kita umat Islam mendapatkan banyak ilmu pengetahuan dan ilmu teknik. Di samping yang lebih penting adalah ilmu keislaman. Ya, kalau kita membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi, membaca kitab-kitab agama Islam, kita banyak mendapatkan ilmu tentang keislaman. Di samping iptek. Apa iptek itu? Apa itu Pak? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Begitu ya. Kita kalau membaca ayat kedua dari Al-Fatihah, itu sudah ada kalimat ya, Rabb alhamdulillahi rabbil alamin. Allah menyatakan Rabbil alamin. Allah yang menguasai, mengatur, memanage, mengelola seluruh alam. Berarti alam itu banyak, tidak satu alam itu ya.
Sayyidina Ali membagi alam itu ada dua. Ada al-alam shohir, alam kecil, ada al-alam akbar, alam yang besar. Itu saja kalau dibaca sudah luar biasa, Pak. Alam kecil itu mikrokosmos itu kita ini. Ya, diri kita ini adalah alam kecil. Kecil tapi bisa menghabiskan uang. Iya, Pak ya. Iya, Pak. Kecil tapi bisa menghabiskan yang banyak. Wafika intawal alam akbar. Alam yang besar, makrokosmos itu banyak sekali, Pak. Yang kelihatan saja kita sering mengucapkan alam musyahadah, alam fisika. Itu yang kelihatan. Ya, mulai bumi sampai segala sesuatu yang bisa kita lihat. Yang tidak kelihatan alam metafisika. Ya, alam gaib. Apa gaib itu? Apa gaib, Pak? Gaib itu ya gaib. Ya. Ini silakan Bapak Ibu jamaah, kalau memang tadi malam kan witir tengah malam ya. Iya. Agak mengantuk ya. Ya, silakan sambil tidur pun boleh. Saumu ini ibadatun ya. Tidur bagi orang puasa adalah ibadah, monggo. Tapi kalau bisa nggak tidur ya. Begitu ya. Jadi alam yang fisika saja sudah kita baca luar biasa. Yang metafisika ada yang bisa kita baca, yang tidak. Nah, dari perintah membaca itu maka muncul atau kita umat Islam berhasil menemukan iptek. Apa iptek itu? Ilmu pengetahuan dan teknologi, ilmu-ilmu sosial. Ya, ilmu sosial banyak sekali. Kemudian teknologi juga banyak sekali. Apalagi setelah ada sarana banyak kita miliki, contoh di Madinah, Pak, itu ada perpustakaan internasional. Media cetak berupa perpustakaan internasional. Kalau jangan masuk di sana langsung diberi hadiah Al-Qur'an. Ya, dengan tafsir dan terjemah bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ya, masuk langsung diberi, nggak beli, Pak. Ya, di Madinah, percetakan internasional luar biasa, Pak. Ya. Di Jeddah sekarang ada pabrik ini apa namanya? Keramik internasional luar biasa. Tembok itu bisa dibuat dari kaca. Itu ya. Saya pernah diantar oleh Banser naik jeep, Banser Madinah. Ya, Banser Jeddah bukan Banser Malang ya. Ya, Banser Jeddah. Karena ketua wilayah NU Saudi Arabia itu dulu ketua PMI pusat ya. Tahu-tahu saya dipapak, diajak mengelilingi lautan, kemudian ditunjukkan, Ustadz, itu yang kelihatan di bawah laut itu adalah rumah istana raja. Istana raja Saudi yang di Jeddah itu di bawah laut. Luar biasa, Pak. Ya, dibuat dari kaca. Istana, Pak. Ya. Bukan akuarium. Ya, istana raja. Itu teknologi internasional. Begitu. Ya. Jadi salah satu media cetak yang ada di Madinah adalah pencetakan buku, kitab dan buku-buku termasuk Al-Quran yang luar biasa ya. Itu namanya media cetak. Kalau di Malang kita punya apa media cetak kita yang mencetak media umat ini. Iya, Pak ya, langganan ya media umat ya. Iya. Kalau elektro kita semua punya HP itu, Pak ya. Iya. Kemudian masjid kita punya radio, ini kan termasuk elektronik, radio. Manfaatnya luar biasa. Ya. Begitu. Dan banyak lagi. Bapak sekalian yang saya hormati, belum ya waktunya ya? Belum. Ya. Jadi setelah umat Islam itu
membaca, apalagi ditunjang dengan penguasaan ilmu, maka umat Islam bisa menguasai, memiliki media cetak dan elektronika. Membuatnya masih ya sudah, membuatnya sudah ya. Ada yang sudah bisa membuat. Apalagi setelah kita memperhatikan salah satu perintah Rasulullah untuk mencari ilmu. Utlubul ilma walau bisin. Carilah kamu semua ilmu meskipun di Cina. Waktu itu Nabi di Madinah. Ya. Di Cina belum masuk Islam. Jadi belum ada Islam di Cina waktu itu. Tapi Nabi kok menyebut cari ilmu meskipun di Cina. Karena saat itu kebutuhan hidup umat Islam sudah mulai mengambil dari itu ekspor impor apa namanya? Dari Cina, ya. Kebutuhan ini apa ini? Karpet, ya, kebutuhan ya alat-alat cingkir piring itu, ya. Itu sudah mulai mengambil dari Cina. Jadi berarti mencari ilmu, cari ilmu meskipun di Cina. Ya. Berarti umat Islam sudah diperintah untuk belajar ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Kan umat Islam di Madinah mencari ilmu di Cina untuk apa itu? Ilmu apa? Di sana belum ada Islam itu. Ya. Begitu, ya. Jadi motivasi seperti itu mendorong umat Islam untuk menguasai teknologi. Kemudian setelah jelas ilmu pengetahuan dan teknologi itu sudah mulai banyak kita kuasai, maka memang ada judul yang diberikan saya, ada untung dan rugi. Untungnya apa, Pak? Untungnya kita berdasarkan ayat pertama tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu harus kita ambil hikmahnya, ya. Bacalah dengan tetap menyebut nama Tuhan. Ya. Jadi untung pertama atau syarat untuk mendapat keuntungan dari ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk media cetak dan elektronika, kalau media cetak dan elektronik itu tetap tidak meninggalkan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi membaca itu tidak boleh membaca lah, jadi harus dengan tetap menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Berarti elektronika dan teknologi itu harus diislamkan, Pak. Ya, tidak boleh sekuler. Ya, kita punya HP kita harus kita islamkan. Ya, kita punya media cetak harus kita islamkan. Kita punya CRTV, iya, ya Pak ya. CRTV di Malang kan direkturnya kan seorang tokoh Islam. Ya, harus kita islamkan itu. Ya. Begitu. Jadi tetap harus bismi rabbikal ladzi khalaq. Tidak boleh sekuler, Pak. Ya, tidak boleh media cetak dan teknologi dan apa namanya itu? Elektronik itu lepas dari ismi rabbika, tidak boleh. Jadi Iqra tetap harus bismi rabbikal ladzi khalaq. Paham, Pak ya? Diislamkan, tidak boleh sekuler. Untuk bisa mengislamkan itu, media cetak dan elektronika itu harus di tangan umat Islam. Sebanyak-banyaknya harus dikuasai oleh umat Islam. Begitu, ya. Tadi saya katakan bahwa ilmu pengetahuan, teknologi secara umum, khususnya media cetak dan elektronika itu asalnya adalah penemuan akal. Dan itu netral. Nah, artinya siapa saja yang menemukan, dialah yang punya. Ya. Teknologi, siapa yang menguasai, dia yang punya. Ilmu kedokteran, siapa yang jadi dokter, itu yang punya. Ya. Kalau ilmunya netral, science and teknologi itu netral. Ya, bisa terikat, bisa tidak netral kalau
sudah dikuasai oleh yang mempunyai. Kalau kita yang punya, Islam ilmu itu. Ya. Kedokteran menjadi ilmu Islam. Matematika menjadi ilmu Islam. Teknologi yang lain menjadi ilmu Islam. Elektronika, media cetak menjadi Islam. Kalau yang mempunyai itu umat Islam. Mari ya. Terutama generasi muda kita ini. Mana generasi mudanya ini? Oh banyak ya. Ya. Mari kita kuasai terus. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi yang netral itu supaya menjadi Islam kita yang mempunyai. Ya, kalau kita sudah ya kita yang menguasai, insya Allah menjadi Islam. Begitu. Ya. Jadi syaratnya harus tidak netral terus dan tidak sekuler, apalagi kalau sampai dikuasai orang lain, Pak. Ya, sudah. Ya, umat Islam menjadi kalang kabut kalau media cetak dan elektronik itu dikuasai orang non muslim, kalang kabut kita. Ya, begitu. Sekarang masih agak kalang kabut ya Pak ya. Kalang kabut atau agak kalang kabut? Hah? Ya agak. Ya, iya. Media cetak, televisi, TV itu berapa yang punyaan kita? Ya, itu ya. Ini perlu kita kita muhasabah Pak ya. Kita self koreksi. Ya. Ada undang-undang nomor 44 tahun 2008. Sudah 3 tahun. Meskipun peraturan pemerintahnya belum ada, tapi sudah dikeluarkan undang-undang itu. Tentang apa? Tentang pornografi. Penjenengan sudah punya Pak undang-undangnya? Takmir sudah punya? Belum? Ya, insya Allah yang kali saya kirimi. Ya, itu. Saya sudah memperbanyak itu. Ya, melihat pasal-pasalnya, ya sangat menguntungkan kita. Memang yang usul pertama adalah Majelis Ulama Indonesia Pusat. Ya, sudah undang-undangnya ada. Tetapi di media cetak, di media elektronik masih tetap saja. Ya Pak ya, tetap saja. Penampilan yang kasful aurat, membuka aurat masih ada enggak? Ada, banyak. Di mana? Di mana-mana. Ya. Kita menunggu peraturan pemerintah. Mungkin pemerintah masih sibuk. Tahun 2008 sampai 11 kan 3 tahun. PP-nya belum keluar. Ya karena sibuk. Sibuk apa Pak? Ya sibuk. Ya. Begitu Pak ya. Jadi media cetak, elektronik itu syarat bisa menguntungkan memang harus tadi itu dikuasai oleh umat Islam. Ya. Terserah yang menguasai, the man behind the gun-nya itu, ya, orang yang di belakang senjatanya itu yang menentukan, begitu. Jadi the man-nya itu. Kalau sudah kita kuasai, itu media cetak dan alat-alat elektronik itu bisa menjadi wasilah, apa wasilah itu? Sarana, ya. Sarana untuk dakwah, bisa Pak ya. Masjid kita ini punya radio, manfaatnya seluruh di Malang ini sering mendengarkan radio dari Jamek, kan sarana untuk dakwah. Ya. Kemudian juga bisa untuk bersaing dengan media yang lain. Ya, kalau media cetak dan alat-alat elektronik itu kita yang pegang, kita bisa bersaing dengan yang lain. Walikulin wijatun wa muwalliha fastabiqul khairat. Kita bisa bersaing, berkompetisi untuk mencapai yang terbaik. Itu. Sarana itu kalau dimanfaatkan bisa mendapat pahala, Pak. Ya. Kelihatannya
media cetak. Tapi kalau dimanfaatkan, orang yang memanfaatkan untuk dakwah itu mendapat pahala. Begitu. Ya. Dan yang lain-lain. Jadi sekali lagi apa syaratnya tadi Pak? Harus diislamkan. Kemudian dikuasai oleh umat Islam. Tidak boleh sekuler. Apa sekuler itu? Apa sekuler itu? Ya sekuler, ya. Artinya lepas dari nilai-nilai keislaman. Ya. Jadi melulu hanya untuk kepentingan dunia saja. Gitu. Jadi tujuannya media cetak dan alat-alat elektronik itu untuk kepentingan dunia saja, bukan untuk kepentingan Islam. Itu namanya sekuler. Tidak ada nilai akhiratnya. Ya. Apalagi kadang-kadang hanya untuk bisnis saja. Oh, bisnis Pak. Mencari ini apa ini? Cari PC. Iya, ya. Tidak untuk alat agama, ya. Tidak sesuai dengan dalil fikih lil wasaili hukmul maqasidi. Ya. Jadi tujuannya memang hanya untuk ini. Itu. Apalagi kalau begitu sangat repot ya. Sekalian, jadi sekali lagi kewajiban kita ya untuk mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk alat cetak dan media cetak dan alat-alat itu kita harus mengislamkan. Ya. Kita kuasai. Teman-teman generasi muda silakan belajar iptek yang sekuat-kuatnya, tapi jangan lupa itu adalah sarana, bukan tujuan, alat saja, supaya tidak sekuler Pak ya. Sedikit lagi tambah ya Pak ya. Oh masih, ini jam 5:04 sudah cukup ya. Umat Islam itu dalam memegang media cetak dan alat elektronik itu harus yang mengatur atau yang memberikan komando adalah hati Pak ya. Jangan dikomando oleh nafsu ya. Jadi yang menjadi pemimpin di dalam diri kita adalah hati. Ini saya ambil dari hadis Nabi, ala inna fil jasati mudghah, al hadis ya. Di dalam jasad kita ada mudghah. Mudghah itu kalau orang kuno mengartikan segumpal darah. Di sini tempatnya. Ya. Di bawah susu sebelah kiri kira-kira 2 jari, di sini ada mudghah. Di sini hati namanya, al-qalbu, super ego. Makanya kalau kita zikir kan begini, la ilaha illallah. Di sini ya, jadi tidak begini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, karena hati di sini. Ini yang harus kita kuatkan Pak ya. Ini yang harus kita kuatkan terus dengan akidah Islam Ahlussunnah wal Jamaah, dengan ibadah wajib dan sunnah, dan di sini kita isi dengan nilai-nilai al-akhlakul karimah. Itu yang satu. Yang dua, kita diberi kekuatan ini, otak. Ini tidak usah kita perangi, tidak usah kita batasi, kita isi terus dengan ilmu di sini. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kita harus sadar bahwa ilmu kita baru sedikit, terus kita isi, nggak usah dibatasi. Ya, akal. Nih. Yang ketiga ada Pak, yang memang harus kita perangi dan kita tekan terus, namanya nafsu. Ya Pak ya, nafsu. Ini yang harus menjadi imam berdasarkan hadis Nabi tadi itu adalah hati, ala wahyal qalbu. Jadi yang di depan, yang jadi imam hidup kita ini adalah hati. Akal dan nafsu tetap harus makmuman kepada hati. Itu muddata hayatina. Selama kita masih hidup harus begitu Pak. Termasuk di dalam mengatur apa? Media cetak dan elektronika. Hati kita yang menjadi imam. Ya, kalau enggak ya seperti sekarang ini Pak ya. Ya, banyak orang yang
diimami oleh apa Pak? Nafsu. Iya, ya, hatinya makmum. Sehingga ya begini nih, ya. Orang yang sudah ilmunya sampai S1, penjenengan S pinten? Ada yang sampai S2, ada sampai S3, tapi bisa jatuh. Na'udzubillah min dzalik, Pak. Dia jatuh. Apa sebab? Hatinya di belakang. Padahal ilmunya sudah sundul lah sana. Ya. Ada orang yang nafsunya ingin apa saja bisa dilayani. Ya. Buat rumah yang miliaran bisa. Ya. Ya. Ininya banyak. Tapi masih jatuh. Apa jatuh itu, Pak? Merusut nih. Wal mursutu merusut. Nah, uangnya banyak. Kalau kita ini rezeki kita sampai T, Pak, kira-kira. Apa T itu? Ada yang punya T. M saja mungkin enggak tahu ya. Paling R. Apa R ini? Apa R ini? Rupiah, ratusan, ripis. Tapi kita, alhamdulillah kita nggak jatuh, insya Allah. Soluhal jasadu kulluh. Nabi menjamin soluhal jasadu kulluh. Asal hati yang jadi imam dan hatinya kuat, maka seluruh aktivitas kita bagus. Baik dunia maupun besok di akhirat. Ya, buktinya ini, kita nggak sampai pegang M, nggak sampai mempunyai apalagi T, ya. Rezeki kita cukup R, ripis, rupiah. Kalau ke masjid bawa uang 10.000, 5.000, 1.000 masuk kota gitu ya. Tapi kita selamat, alhamdulillah bisa ngaji seperti ini, bisa jamaah, bisa berjuang. Ya, ini kalau yang itu ya itu ya, na'udzubillah min dzalik ya. Begitu Pak ya. Jadi ini sekedar pengantar saja tentang untung dan rugi media cetak dan alat-alat elektronika yang ada sekarang ini. Tadi sudah saya katakan kesimpulannya, untung bisa untung, menguntungkan, tapi juga bisa merugikan. Monggo penjenengan sambung, kita dialog. Silakan kalau monggo, ada silakan. pertanyaan. Monggo. Monggo Pak. Ya, kebergantian berikan masukan. Monggo. Iya, silakan Mas. Iya, iya. Iya. Iya, bagus Pak ya. Bagus. Media bukan media, cara atau metode dakwah itu ada 3 Pak ya. Pertama, bil hikmah. Yang kedua apa? Yang pertama, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Kemudian wal mau'izatil hasanah. Yang ketiga, wajadilhum billati ahyan. Berdialog, berdebat dengan mereka. Mereka berarti orang-orang non Islam. Kita boleh Pak ya, kita berdialog, berdebat tentang tugas kita sebagai orang Islam dengan orang-orang non Islam. Makanya di dalam Islam ada disiplin ilmu namanya perbandingan agama ya, muqaranatul adyan. Kita pelajari Pak itu ya. Sekarang memang agak Pak ini Pak, agak apa, ilmu perbandingan agama itu agak kurang dipelajari oleh umat Islam ya. Jadi setelah berdialog, insya Allah kita yang menang Pak ya. Jadi kita buka selebar-lebarnya kalau ada teman-teman Islam mengajak dialog agama ya. Sekian, tidak usah khawatir. Jadi perbandingan itu ada perbandingan pendapat intern para mujtahid Islam, namanya muqaranatul madzhab.
madzhab, perbandingan madzhab, ada muqarraratul adyan, perbandingan agama. Seorang misi Islam ya boleh dan bahkan dianjurkan untuk melakukan dialog dengan mereka ya, menggunakan ilmu perbandingan agama. Wajadilhum billati hiya ahsanu. Ya. Dialog itu ada yang utuh begini, langsung begini ya. Kita menulis buku, menulis artikel-artikel di surat kabar tentang perbandingan agama, boleh Pak, tidak dilarang. Ya, boleh itu. Ya, begitu. Ya. Begitu ya Pak ya. Mari, jenengan kuliah di mana? Bagus, salik dari kata suluk. Ya. Di dalam ilmu tasawuf ya, itu ada istilah suluk. Kita beribadah seperti orang berjalan menuju kepada Allah, itu namanya suluk. Ya. Jadi berjalan menuju kepada Allah namanya suluk. Orangnya disebut salikun atau juga disebut murid. Ya. Kalau mahjub itu tertutup. Artinya iya. Iya, betul. Iya, kalau mahjub itu artinya antara orang dengan Allah ada hijab, ada sekat. Ada sekat, ada tutup. Orang itu namanya mahjub. Nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang mahjub. Kita termasuk yang salikun. Ya. Orang yang suluk. Kalau orang Jawa menyebut suluk. Ya, begitu. Mahjub. Mengapa kok ada orang beribadah kok mahjub? Ya, ada beberapa hal yang menyebabkan mahjub. Seperti puasa saja. Ya. Analisa Imam Al-Ghazali, puasa itu ada shaumul umum. Puasa umum. Ya. Yang puasa umum ini dia ya puasa, ya sah puasanya. Tidak batal puasanya. Sah, menurut syariat sah. Tetapi maksiat tetap. Ngerasani pancet, goroh pancet. Ya, itu kan mahjub namanya. Ya, nah itu yang oleh Nabi disebut kam min so'imin laisa lahu min syami ilal ju'wal atos. Banyak orang yang berpuasa itu tapi tidak ada sesuatu bagi dia kecuali hanya lapar dan dahaga. Itu saumul umum. Ya, saumul umum. Makanya kita paling tidak kita harus berusaha menjadi salik. Kalau puasa bagi orang yang salik ya saumul khusus. Saumul khusus. Ya, puasa secara fisik, hawas kita, panca indera dan anggota badan kita cegah jangan sampai berbuat maksiat. Itu namanya salik dalam berpuasa. Begitu Pak ya? Iya. Iya, begitu betul. Ya. Bagus. Lagi? Ada yang lain? Sampun waktu ini? Kirang masih kurang 15 menit kalau misalnya berkenan. 15 menit? Ya. Banyak ya. Ya, monggo. Waalaikumsalam. Terus mesti wonten nggih. Wonten tiyang Islam diuli salam kali tiyang non Islam. Tidak usah dijawab. Ya. Ya. Tidak usah dijawab. Ada salah satu hadis supaya tidak langsung terjadi gap ya. Pisah dan orang Islam akan mengenal orang non Islam kan dalam rangka dakwah ya. Itu cukup dijawab wa alaikassalam. Ya, bukan salam. Ya, atau wa alaika. Nah, begitu. Ya. Jadi kalau ada orang non Islam salam pada kita tidak usah jawab waalaikumsalam. Sebab salam itu ibadah, Pak. Salam termasuk ibadah. Sama dengan doa itu ibadah.
Mengapa sih kita kok tidak boleh melakukan doa bersama? Karena boleh Pak ya, karena ibadah. Lakum dinukum waliyadin. Nanti kalau doa bersama, waduh bisa kacau ya. Sudah terjadi di daerah Pasuruan yang dungo pendeta Hindu, yang datang tuh ribuan umat Islam ngamin. Ini apa ini? Ya apa itu? Ya itu. Jadi tidak boleh Pak. Ya sudah, lakum dinukum waliyadin. Itu. Begitu Pak ya. Lagi? Iya, silakan. Monggo. Assalamualaikum ya. Ada satu pertanyaan yang menarik terkait dengan iptek tadi ya. Bahwasanya untuk menentukan satu Syawal saja ada dua perbedaan ya. Jadi mungkin ada ru'yat dan hisab. Pada dasarnya akhir-akhir tahun ini kita untuk menentukan satu Syawal ini ada perbedaannya di antara umat Islam khususnya. Sebagai contoh, pada 2 tahun yang terakhir ini untuk menentukan Syawal saja sudah beda. Ini mohon penjelasan ya, karena kita tahu bersama kalau menentukan satu Syawal terkait dengan sholat Id. Kalau kita melihat untuk penentuan sholat Idul Adha ini tidak ada beda. Nah, ini apakah ada mindset dari power tadi Ustaz untuk menentukan satu Syawal? Jadi kita kembali pada era tahun, bukan ini menjadi perbedaan aja Ustaz, pada tahun pemerintahan Orde Baru ya. Ini kayaknya tidak ada perbedaan untuk menentukan satu Syawal. Apakah pemerintah ini juga bisa menentukan agar perbedaan satu Syawal ini tidak terulang lagi? Terima kasih Yai. Masih besok kapan, kurang berapa hari ini ya. Tahun ini memang diprediksi kemungkinan ada perbedaan. Mengapa kok berbeda? Ini Pak ya, kan ada ilmu astronomi yang untuk menghitung perjalanan matahari, bulan dan bumi ini ya. Itu namanya ilmu hisab. Nah, ilmu hisab itu pendekatannya atau metodenya juga berbeda. Sesama ahli hisab saja sudah berbeda. Ya, itu pertama. Contoh sekarang ini ada ahli hisab yang mengatakan bahwa bulan mungkin bisa dilihat meskipun hanya berapa naiknya itu. 1,6 ada 2,3, ada bahkan ada yang 3. Ya, imkanur ru'yah bisa dilihat. Nah, kalau sudah bisa dilihat, itu ada yang langsung itu dipedomani. Ya. Pokoknya kalau sudah imkanul wujud mungkin bisa kelihatan berdasarkan ilmu astronomi, itu sudah dipedomani. Ya, ada yang ahli hisab juga. Ini Bapak banyak ahli hisab ya? Banyak. Gini. Ya. Ya. Ada. Ya. Dia tetap hanya ilmu hisab ini sebagai penuntun. Ya. Kita tetap melaksanakan perintah Nabi, sumu liru'yati wa aftiru liru'yati fa in ma'alikum fakmilul iddah salatina yauman. Ya. Jadi tetap ahli hisab, banyak itu Pak ya, ahli hisab, tapi tetap melaksanakan ru'yah, karena ru'yah itu perintah, bisa kelihatan atau tidak itu perintah, dan hukumnya fardu kifayah. Harus ada di antara umat Islam yang ikut ru'yatul hilal. Itu ada begitu Pak ya. Jadi di Indonesia memang ada perbedaan. Ini saja sudah ada diprediksi ada berbeda. Jadi ahli hisab saja ada yang berbeda. Kalau sudah 2, berapa Celsius derajat itu sudah imkan ru'yah, sudah berarti sudah tanggal.
Bahkan ada yang menghitung di Kepanjen ini 3,4. Ya, sudah mengumumkan hari raya tanggal 30. Nah, sebagian besar baik ahli hisab maupun yang bukan ahli hisab ya, itu menunggu hasil ru'yah. Kalau ru'yah itu bisa melihat hilal secara bil fi'li, cara dengan mata kepala, baru diumumkan hari raya, dan itu yang sampai sekarang dipegangi oleh Kementerian Agama, oleh pemerintah. Jadi yang namanya isbat sidang penetapan tanggal 1 itu berdasarkan ru'yah. Begitu ya. Jadi kalau ada perbedaan, ya apa Pak? Kemarin saya ikut mengantarkan pertemuan di situ, ya, Malang Kota, Kabupaten dan Batu. Ahli hisab kita undang, sepakat bahwa sesuai dengan apa anjuran lah ya dari kitab-kitab fikih, ahli hisab itu kalau sudah meyakini kebenaran hisabnya silakan mengamalkan, tapi tidak ikhbar, tidak mengajak, tidak memberitahukan, tidak mempengaruhi orang lain. Tapi kok bagi orang lain yang mengetahui, artinya yang mendengar, ikut, membenarkan, bisa ikut. Jadi kemarin disepakati kalau nanti berbeda, yang dulu ya jangan rame-rame lah, ya, nggak usah pakai takbir keliling gitu Pak, ya, itu namanya tasamuh. Apa tasamuh itu? Toleransi, ya, begitu. Memang yang banyak ikut apa? Idza hakamal hakim dzabal khilaf. Kaidah usul fikih begitu ya. Kalau hakim, ya, hakim itu ya pemerintah, berdasarkan sidang isbat sudah menetapkan hukum, ya sudah, tidak boleh lagi ada khilaf. Dan kita umat Islam di Indonesia tetap mengakui sahnya departemen atau kementerian agama. Begitu Pak, ya, itu baik untuk 1 Syawal maupun untuk 1 Dzulhijjah kita adakan ru'yah. Ini ru'yahnya tanggal 29 ya. Untuk Malang, Pasuruan, Probolinggo disilakan ru'yah ke mana? Ngeliep ya. Begitu. Ya, kalau kenyataannya sudah begitu, kita kembali pada lana a'maluna walakum a'malukum. Itu aja Pak. Itu saja kok angel. Ya. Iya Pak. Begitu saja kok sulit. Itu lana a'maluna walakum a'malukum, sudah. Bagi kami amal kami, bagi Anda amal Anda. Begitu aja, enggak usah gegeran. Begitu Pak ya. Kenyataannya begitu itu. Ya. Begitu. Ya, kita tetap, ya, Allah itu kan segala-galanya. Ya, mohon kepada Allah mudah-mudahan bisa bersama-sama. Begitu. Tapi kalau sudah terjadi, ya kita tawakal pada Allah. Gitu Pak ya. Ya. Monggo kalau ikut ruyah di Ngliep bisa tanggal 29. Boleh aja. Kendaraan disiapkan, berarti bayar sendiri. Ya. Oleh takmir disiapkan, bayar sendiri. Begitu? Cukup? Mohon ditutup dengan doa Pak Yai. Ya, Pak sekalian, mari kita membaca kalimat raditu billahi robba 3 kali ya. Mudah-mudahan kita perjalanan hidup kita senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mengajak seluruh umat Islam setelah subuh dan setelah maghrib, setelah kita baca wirid-wirid yang lain, jangan lupa membaca raditu billahi robba terusnya 3 kali. Ya, di dalam kitab Al-Adhkar itu ada hadis Nabi, wajabat lahul jannah, dia mesti masuk surga. Begitu. Di dalam Al-Irsyad
Irsyadul Ibad ada hadis, karena hakun Allah an yurdiyahu, Allah berhak untuk meridhoi orang itu. Ya, dibaca Pak ya. Yang sudah kulina membaca terus. Ya, yang belum mari kita baca. Mari bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatik wa ansyur alaina rahmataka wa dzakkirna ma nasina ya Allah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mautis syuhada wa khsyurna yaumal qiyamati fi zumratil anbiya. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa li ashabil huquqil wajibati alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ij'al auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wal dhair. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarkish shiqai wa su'il qada'i wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.